Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Hamba Allah jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian kita pada malam ini. Kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adati ibni Adam salasatun wa syikwati ibni Adam salasatun. Artinya hamba Allah, kata Nabi, yang membuat manusia, yang membuat anak cucu Adam itu bahagia ada 4, ada 3. Kemudian yang membuat anak Adam atau manusia itu sengsara juga ada 4. Ya. Wa min sa'adati ibni Adam, dan yang membuat anak Adam atau manusia itu bahagia, yang pertama kata Nabi, al-mar'atus salihatu, istri yang salehah. Wal maskanu as-salihu, rumah yang bagus. Dan yang ketiga, wal markabu as-salihu, kendaraan yang bagus. Ya, jadi kata Nabi, yang pertama yang membuat manusia itu bahagia, al-mar'atu as-salihatu, istri yang salehah. Ya. Yang kedua, wal maskanu as-salihu, rumah yang bagus. Dan yang ketiga, wal markabu as-salihu, kendaraan yang bagus. Nabi tidak mengatakan uang, Nabi tidak mengatakan kekuasaan. Nah, kemudian wa min syikwati ibni Adam, yang membuat anak Adam itu menderita, kata Nabi juga tadi ada 3. Wa min syikwati ibni Adam al-mar'atu as-su'u, yang pertama istri yang jahat. Nah, hati-hati, istri yang jahat. Wal maskanu as-su'u, yang kedua rumah yang jelek. Dan yang ketiga kata Nabi, wal markabu as-su'u, kendaraan yang jelek. Ya. Jadi kata Nabi, yang membuat manusia itu bahagia ada 3. Yang pertama tadi apa? Al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanu salih, rumah yang bagus. Dan yang ketiga, wal markabu salih, kendaraan yang bagus. Jadi rupanya istri yang salehah itu yang membuat bahagia, bukan uang. Enggak, Nabi enggak mengatakan dalam hadis ini uang. Nah, sekarang apa ciri wanita yang salehah?
Ya, apa ciri wanita yang solehah? Ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia ini perhiasan dan sebagus-bagus perhiasan dunia adalah istri yang salehah. Ya. Jadi sebagus-bagus perhiasan dunia istri yang saleh. Apa perhiasan dunia yang paling bagus? Emas kalah sama istri yang salehah. Berlian kalah, apalagi solar ya, biok solar kalah. Makanya sebenarnya kalau kita memahami satu hadis ini saja, kita sudah tahu tanggung jawab kita sebagai suami apa? Memperlakukan istri sebagai perhiasan. Namanya perhiasan bagaimana? Kita taruh di kaca kan gitu. Kita lap. Apalagi kita lindungi jangan sampai diambil orang. Itu artinya apa? Istri itu harus kita perlakukan seperti perhiasan. Jadi kadang-kadang ada suami bukan memperlakukan seperti perhiasan istrinya, tapi seperti apa? Seperti pelak sepeda di hujan, panas, dibiarin aja gitu. Enggak. Ya, jadi kata Nabi tadi, hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang membuat manusia itu bahagia tiga. Yang pertama istri yang saleh. Ada hadis begini ya. Ya. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah, ayun nisa khair, siapa istri yang paling baik? Ya, siapa istri yang paling baik? Hadis ini dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Ditanyakan siapa istri yang paling baik? Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat oleh Imam An-Nasa'i dan lain. Ayun nisa'i khair, siapakah wanita yang paling baik, istri yang paling baik? Faqala, Nabi menjawab, allati tasurruhu idza nadara. Allati tasurruhu idza nadara. Apa artinya? Istri yang paling baik adalah senang kamu melihatnya. Senang kamu melihatnya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa senang? Kenapa kita senang melihat istri kita? Karena dibuatkan kopi. Atau kenapa? Ya, senang. Jadi istri yang paling baik jika suami memandang ke arah istrinya senang. Allati tasurruhu idza nadara, yaitu menyenangkan jika kamu melihatnya. Kenapa senang? Ya karena dia jaga dirinya. Dia jaga dirinya, fisiknya dia jaga, nggak makan berlebihan, sehingga apa namanya, badannya jadi tembun. Kemudian tingkah lakunya lemah lembut dengan suami. Allati tasurruhu idza nadara. Yang kedua kata Nabi, wa tuti'u idza amara, dia patuh kepadamu jika kamu memerintahkan untuk kebaikan. Patuh. Si istri patuh ketika suaminya memerintahkan istrinya untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Karena Nabi juga mengatakan la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Taat itu mesti dalam kebaikan. Yang ketiga kata Nabi, wala tukhalifu ya fi nafsiha
wa maliha, ya, bima yakrah. Artinya yang ketiga kata Nabi, istri, sebaik-baik istri adalah dia tidak membangkang kepadamu, tidak menyelisihi kamu, ya, terhadap dirinya dan hartanya yang kemudian membuat kamu jengkel. Apa? Kadang-kadang begini, kadang-kadang ada seorang istri, ya, dia ego sekali dirinya, maunya suami patuh pada dia. Seolah-olah dia yang berkuasa di rumah tangga. Kemudian juga mungkin saja dia penghasilan lebih banyak, lantas kemudian dia sombong dengan hartanya. Walaupun harta si istri itu milik istri, tapi jangan membuat lantas dia sombong dan berkuasa dalam rumah tangganya. Nah, ini kata Nabi, sebaik-baik istri. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, khairun nisa'i idza nadarta ilaiha saraka. Sebaik-baik istri jika kamu memandang ke arah istrimu menyenangkan hatimu. Wa idza amartaha ata'atka, jika kamu memerintahkan istrimu untuk kebaikan dia patuh. Wa idza ghibta anha, jika kamu tidak ada di rumah, hafizatka fi nafsiha wa malika, maka dia menjaga kehormatannya dan menjaga harta kamu. Nah, ini sebaik-baik istri. Itu istri yang solehah. Terus bagaimana dengan istri yang tidak solehah? Ya, dalam satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain, ketika Nabi sedang salat khusuf. Salat khusuf itu apa? Salat gerhana matahari, namanya salat khusuf. Salat gerhana matahari. Kalau khusuf itu salat gerhana bulan, khusuf dan khusuf. Jadi ketika salat khusuf, Allah memperlihatkan neraka kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Ra'aitu aksara ahliha, aku melihat kebanyakan penghuni neraka an-nisa, perempuan. Ya, jadi kata Nabi apa? Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Ada perempuan di sini, nggak ada, aman lagi. Karena pernah saya sampaikan ini marah perempuan, marah itu. Tapi kemudian kita jelaskan. Jadi kata Nabi, Ra'aitu aksara ahliha, aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu an-nisa, perempuan. Nah, inilah yang kata Nabi tadi, yang membuat ya nggak bahagia karena mempunyai istri yang seperti ini. Kalau para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa kok kebanyakan penghuni neraka itu perempuan? Faqal, Nabi mengatakan, bikufrihinna, karena mereka kufur. Kalau para sahabat bertanya lagi, yakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah wahai Rasulullah? Ya, apakah mereka kafir kepada Rasulullah? Apakah mereka kafir kepada Allah ya Rasulullah? Ya, apa jawaban Nabi? Ya, apa kata Nabi? Yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana. Kata Nabi, mereka bukan kafir kepada Allah. Apa juga? Yakfurna al-ashirata wa yakfurna al-ihsana. Mereka kufur kepada suaminya dan kebaikan suaminya. Ya. Jadi apa kata Nabi? Kebanyakan penghuni neraka itu kata Nabi apa? Perempuan. Kenapa? Mereka kufur kepada suaminya. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau ahsanta ihdahunna," jika kamu berbuat baik
kepada mereka ad-dahra selama setahun. Summa ra'at minka syai'a, kemudian pada suatu hari melihat keburukan pada dirimu. Qalat, ia mengatakan, la ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun pada kamu. Gimana kata Nabi tadi? Jadi bagaimana seorang istri yang kufur kepada suaminya, 1 tahun suaminya berbuat baik pada dirinya, 1 hari sekali saja suaminya berbuat tidak baik, apa kata istri, kata Rasulullah? La ra'aitu minka syai'an, la ra'aitu minka khaira qat, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun padamu. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita karena apa? Ya, rusak apa istilahnya? Rusak susu, rusak nila setitik rusak susu sebab 1 kali saja suaminya berbuat salah, hilang seluruh kebaikannya. Ada enggak perempuan seperti ini? Pasti ada. Kalau enggak mungkin mengatakan, Nabi mengatakan perempuan itu kebanyakan penghuni neraka. Alasan kedua, kenapa perempuan banyak penghuni neraka? Alasan apa? Ini alasan sensus ya. Alasan sensus. Menurut sensus penduduk, mana lebih banyak laki-laki dengan perempuan? Satu berbandingan bagaimana? Perbandingannya bagaimana? 1:5. Wajar kalau perempuan lebih banyak masuk neraka. Karena perbandingannya 1 sampai 5. Ini hati-hati. Nah, makanya Nabi mengajarkan kita kalau menikahi perempuan bagaimana caranya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, kata Nabi, tungkihu ya, tungkahu almar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama apa? Ini yang pertama apa? 5 liha. Yang pertama karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, kedudukannya. Yang ketiga, wajamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Kemudian Nabi mengatakan fatfar bidatid din taribat siyadaka, maka pilihlah yang bagus agamanya, maka kamu bahagia. Apa maksudnya? Kita boleh mencari istri yang kaya, boleh cari istri yang kaya. Kita boleh mencari istri yang punya kedudukan, keturunannya baik, posisinya baik. Kita boleh mencari istri yang cantik jelita, boleh. Asalkan apa? Agamanya bagus. Karena dengan agamanya bagus, hartanya menjadi berkah buat suaminya, kedudukannya menjadi berkah bagi suaminya, kecantikannya jadi berkah bagi suaminya. Tapi kalau agamanya nggak bagus, itu musibah bagi suaminya. Musibah, jangan coba-coba. Nanti kita jadi suami takut istri. Nah itu ya. Ada itu ya. Jadi yang pertama yang membuat manusia itu bahagia, kata Nabi apa? Wanita salehah. Yang membuat manusia sengsara, wanita salehah dan wanita yang jahat. Yang kedua kata Nabi, yang membuat manusia itu bahagia adalah wal maskanu as-salihu, rumah yang bagus. Bagaimana maksudnya rumah yang bagus? Ya.
Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa innal baita tuqra'u fihi suratul al-baqarah. Fa innal baita tuqra'u fihi suratul al-baqarah la yadkhuluhu syaitan. Kata Nabi, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, kalau begitu rumah yang jelek itu bagaimana? Rumah seperti kuburan. Apa maksudnya? Masuk ke rumah takut kita. Gersang rumah kita. Lihat wajah istri aja dengan depek ya. Misalnya, rumah jauh dari, ya seperti kuburan lah. Ya. Kenapa? Karena di rumah itu nggak ada ketenangan. Kenapa nggak ada ketenangan? Nggak ada ibadahnya. Makanya Nabi mengatakan, "Salu ayyuhan nas fi buyutikum. Fa inna afdalas salati salatul rajuli. Salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah." Kata Nabi, "Salu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Karena sesungguhnya utama salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Maka biasakan kita salat di rumah, salat tahajud, salat duha, salat apa sajalah. Mungkin kalau sunat rawatib oke di masjid. Salat sunat rawatib. Tapi sehingga rumah kita menyenangkan, ada keberkahan, enggak seperti kuburan. Seperti kuburan. Jadi ingatlah, kalau rumah kita penuh dengan ibadah, ada ngajinya, Masya Allah, itulah menyenangkan. Bukan uang. Banyak orang punya uang stres. Istri yang salehah. Kalau ingin bahagia apa? Pertama punya istri yang salehah. Menyenangkan hati suami, patuh pada suaminya, enggak melawan, enggak ngepepek. Yang kedua, rumah yang bagus. Nah, rumah yang bagus secara rumah yang bagus itu secara apa namanya ya? Secara spiritnya. Itu artinya rumah itu seperti masjid. Kalau secara fisik apa? Rumah itu indah. Itu juga menyenangkan. Bahkan ya, Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi jangan buat rumah yang enggak menarik. Kadang-kadang ada pot bunga, di situ sandal jepit, di situ rumput, bersaing tumbuhnya. Rumah penuh dengan bekas batu bata. Apa salahnya ditimbun, dibuat rumput, hijau cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Buatlah rumah itu menjadi rumah yang betah. Itu kebahagiaan kata Nabi. Bukan uang, bukan kekuasaan. Jadi rumah dikatakan tadi sebagai apa? Yang membuat manusia itu bahagia. Pertama secara batin, secara spiritual, itu rumah itu seperti masjid. Ada anak kita ngaji, ada salat tahajud, ada salat duha di rumah, atau salat apa sajalah. Ada ngaji. Yang kedua apa? Rumah itu indah, bersih. Ini kadang-kadang ketika masuk ke rumah, sudut sana bau tai kucing, sudut sana bawalah maut. Rasanya stres kita. Kotor, jorok, berdebu. Ini kata Nabi apa? Yang kedua yang membuat manusia itu bahagia, rumah yang bagus. Yang ketiga apa kata Nabi? Yang membuat manusia bahagia tadi? Kendaraan yang bagus. Jangan kendaraan lebih banyak kita bawa dia daripada dia bawa kita. Bawa Honda, ganti kali mahal di tengah jalan, tengah dorong. Jangan seperti beli yang bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Indah itu kan maksudnya juga berkualitas.
Beli kendaraan yang bagus, ternyata itu membuat rasa senang. Jangan kita bawa Honda kan, atau mobil lebih banyak. Kalau bawa Honda lebih banyak kita dorong dia, kita lebih banyak kita bawa dia daripada dia bawa kita. Ya. Jadi ya, kendaraan yang bagus, kendaraan yang jelek itu capek sekali. Ya. Tengah jalan mogok, aduh, lebih bagus kita jalan kaki. Tengah jalan kita lihat mereka tarik jam 2 pula sedang dorong Honda, bayangkan. Stres tidak? Enggak pula ada bengkel, dorong. Ternyata Nabi tahu ya. Nabi tahu, ya mungkin ya insyaallah diberitahu oleh Allah. Ternyata salah satu yang membuat manusia itu bahagia, kendaraan yang bagus. Ini pulang ngaji ini, ya udah jual aja lah Honda second, beli Honda yang baru. Untuk apa uang banyak-banyak? Bila perlu beli mobil lagi. Tapi jangan pakai mobil saya itu, coba mobil yang bagus lah. Ternyata kata Nabi, salah satu yang membuat manusia itu bahagia, kendaraannya beres. Ya, kendaraan beres. Kita ulangi lagi. Jadi kata Nabi, min sa'adati ibni Adam, salah satu yang membuat anak manusia itu bahagia ada 3. Yang pertama apa? Al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Nah, ini hati-hati, jangan sembarangan cari istri kalau ingin bahagia. Yang kedua apa? Wal maskanu as-salihu. Apa tadi? Rumah yang bagus. Wal maskanu as-salihu. Kemudian yang ketiga, wal markabu as-salihatu. Apa tadi? Kendaraan yang bagus. Wal markabu as-salih. Ya. Kemudian yang membuat manusia sengsara, al-mar'atu su'u, istri yang jahat. Yang kedua, wal maskanu su'u, rumah yang jelek. Yang ketiga, wal markabus su'u, kendaraan yang. Ternyata Nabi nggak bilang uang. Kadang-kadang banyak orang semakin banyak uang semakin sengsara dia. Semakin berkuasa semakin stres. Padahal Nabi mengatakan Nabi nggak bilang uang, Nabi nggak bilang kekuasaan, Nabi bilang cuma 3 itu saja. Tadi kita ulangi lagi apa? Istri yang salehah, rumah yang bagus, yang bersih, ada ibadahnya. Yang ketiga, kendaraan yang bagus. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada kira-kira waktu berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan sekali lagi. Di samping tadi Nabi mengatakan ciri-ciri wanita salehah, ada yang paling penting lagi, ciri wanita yang salehah. Disebutkan oleh Nabi hadis yang lain apa? Kata Nabi, ya, idza da'a imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al malaikah hatta tusbiha. Artinya itu, idza da'a rajulan, idza da'a rajulun imra'atahu, jika seorang laki-laki mengajak istrinya, kemana diajak? Ila firashihi, ke tempat tidur. Ngapain? Ya tahu sendirilah. Fa'abat antaji'a, nanti istri nggak mau. Nggak. Fabata ghadbana 'alaiha, kemudian si suami marah padanya. Tidur dalam keadaan marah. La'anatha al malaikah hatta tusbiha. Maka Allah melaknat siapa yang dilaknat oleh Allah. Maka malaikat melaknat siapa yang dilaknat oleh malaikat. Si istri hatta tusbiha. Apa maksudnya ini?
Nah, kan tadi kan hubungannya kan dengan bahagia dan sengsara. Tadi salah satu istri yang salehah juga dia siap 24 jam melayani istrinya. Istrinya apa? Maaf kita bilang tempat tidur. Persoalannya, sanggupkah istri melayani suaminya 24 jam? Enggak sanggup. Berarti apa solusinya? Si suami harus memiliki istri lebih dari satu. Makanya kenapa dibolehkan poli? Ada hikmahnya, ada hikmahnya. Allah tahu tujuan kita ini. Nggak akan bahagia kita kalau punya istri satu, sementara dia nggak sanggup melayani istrinya 24, dan nggak mungkin tuh. Makanya kenapa dibolehkan? Nah, makanya salah satu ciri yang istri yang salehah apa tadi? Yang paling utama, yang tidak disebutkan tadi dalam hadis tadi, si istri membolehkan istrinya menikah lagi. Ada istri yang suaminya membolehkan menikah lagi. Itu betul-betul itu apa? Betul-betul perhiasan luar biasa terindah dunia. Saya pernah tanya sama seorang anak perempuan, kan saya ada pengajian ibu-ibu. Umumnya rata-rata mereka tidak setuju poligami. Umumnya tidak setuju poligami. Tapi ada teman saya, dia poligami, istrinya yang mencarikan. Itu bisa nyata. Setelah sekian tahun saya tanya, bagaimana? Biasa-biasa aja Ustaz, bahagia aja, nggak ada cekcok-cekcok. Nah, cekcok-cekcok kecil ada. Nah, ternyata persis seperti kita punya anak. Contoh, kita nikah, punya anak, lahir anak pertama. Terus kemudian lahir anak kedua. Apa lantas anak pertama cemburu pada adiknya? Marah sama adiknya? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia merasa itu saudaranya. Maka seorang istri yang salehah, dia harus menganggap ketika suaminya kawin lagi, itu saudara kita, saudara saya. Sama-sama mengurus suami, sehingga pekerjaan jadi ringan. Cuman di mana kita cari istri seperti ini? Ini udah nyogoh, udah pegah, udah mengamuk. Ya. Nah ini yang jarang dibahas ya. Orang melihat hanya sisi negatif saja poligami itu, tidak melihat sisi positif. Nggak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang memudaratkan hambanya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Apa tadi? Allah mensyariatkan sesuatu yang memudaratkan. Makanya jangan ya kita kolesterol, apalagi asam urat, apalagi penyakit kita. Kolesterol, asam urat, apalagi jantung, nggak perlu ke rumah sakit, kawin aja lagi itu sembuh. Itu sebabnya sebenarnya nggak tersalurkan secara optimal. Makanya kolesterol, asam urat, apa nama lagi, itu sebabnya. Karena maaf kita bilang nggak tersalurkan, padahal Allah tahu. Baik pegakonnya, anak hau hampuleh. Kemanapun berobat hampuleh, karena penyebabnya sebenarnya itu. Si istri udah nggak berdaya, nggak mampu lagi melayani suaminya, nikah lagi nggak boleh. Itulah yang membuat kolesterol, asam urat, jantung. Coba tes. Insya Allah sembuh, nggak perlu habiskan uang banyak. Ya, udah mau adzan ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ngomong ke ini karena nggak ada wanita ya. Tapi kalau ada ibu-ibu nggak berani saya ngomong. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.